Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa adaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Imam, serta para santri yang hadir pada pagi ini yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan makhluk di sekalian alam ini. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada ibu yang baru pulang dari haji. Kemana keluar ya? Itu. Ya. Selamat Bu ya. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembali meneruskan kajian kita tentang masih dalam seputaran sholat. Di dalam sholat itu ada hal-hal yang sunnah yang sebagian kemarin sudah kita pelajari. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika di dalam sholat, dan ada sunnah-sunnah setelah sholat. Nah, jadi mesti kita bedakan mana-mana sholat sunnah-sunnah sebelum sholat. Misalnya yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah seperti azan, qomat. Nah gitu. Ini adalah sunnah-sunnah sebelum sholat ya. Misalnya di masjid, sebelum kita melaksanakan sholat, dikumandangkan azan untuk memanggil jamaah yang masih berada di rumah, bekerja atau di jalan untuk segera datang ke masjid ya, karena waktu sudah masuk. Sama di Jumat gitu juga. Nah, Jumat itu dua fungsi. Pertama, untuk memanggil, tapi belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Jadi manggil, seperti di Mekah itu kan, jam 2 ada azan juga. Tapi azan pemberitahuan waktu. Jumat itu juga 2 kali azan. Ya. Azan untuk segera ke masjid, dan azan memang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu.
Cuman azan Jumat ini setelah saya baca, antara azan pertama dan azan kedua itu mesti dibedakan. Azan pertama itu ya pakai lagu yang panjang-panjang tuh, sebab orang masih di rumah kan, di jalan. Tapi azan kedua itu pendek saja, jangan sama dengan azan pertama. Kenapa? Karena orang sudah berkumpul. Nah, ini azan kedua itu sama dengan azan pertama. Hayya 'alas shalah. Sebenarnya azan yang kedua itu singkat-singkat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, singkat saja. Ah, itu yang saya baca. Ya. Nah, inilah sunnah-sunnah ya di luar sholat itu. Sudah itu qomat juga gitu ya. Nah, qomat. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua adalah azan sunnah pada saat kita melaksanakan sholat. Nah, pada pertemuan yang lalu sampai di sini yaitu raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Mengangkat tangan sudah kita bahas bagaimana kita mengangkat tangan ya, kita praktekkan pada pertemuan yang lalu pada saat takbiratul ihram ya. Ada beberapa tempat ketika kita mengangkat tangan ya. Di antaranya inda takbiratul ihram wa indar ruku' wa indal i'tidal wa indal qiyami min tasyahhudil awal. Jadi takbiratul ihram, takbir yang pertama kita ngangkat tangan, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal sami Allahu liman hamidah, yang ketiga tegak dan di tasawuf awal. Nah, ya, ini saat-saat kita mengangkat tangan. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi ada 4 ya di dalam kitab kita ini, ada 4 itu mengangkat tangan. Jadi waktu duduk antara 2 sujud, pas mau sujud lagi, tidak perlu ngangkat tangan. Ya. Ya. Jadi waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mari sudah kita praktekkan mengangkat tangannya, jangan terlalu tinggi, jangan pula terlalu rendah, ya. Jadi ngangkat tangan menurut versi ya Imam Syafi'i ini biasa-biasa saja, pas ibu jari ini di bawah daun telinga. Nah, pas saja. Tangannya itu jangan terlalu dikembangkan ya. Kalau terlalu dikembangkan ini tari kacak-kacak Bali ya. Jadi biasa-biasa saja dan jangan pula terlalu rapat nian ya. Nah, kalau terlalu rapat pula nanti wah itu pasukan Kopassus menghormat. Jadi renggang nian jangan, rapat nian jangan, biasa-biasa saja, ada angin keluar. Nah, dan telapak ini ya juga dihadapkan ke kiblat juga ya. Bukan seperti ini. Bukan. Allah. Memang banyak versi ini.
Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah. Tapi kita memakai mazhab Syafi'i, tentunya apa yang kita baca di dalam kitab-kitab kita mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ya. Itu. Nah, i'tidal juga gitu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, hamidah sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepas ke bawah. Nah, ada yang sebagian sami Allahu liman hamidah, tangan disedakepkan kembali. Ada yang seperti itu. Kemudian ya, waktu ruku enggak gitu. Nah, itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Nah, ketika mau ruku, ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya. Allahu Akbar. Nah, ketika mau sujud, tidak ada, ya. Nah, ada juga orang ketika mau sujud takbir dewe. Nah, tuh. Cuma keterangannya tidak ada di sini, ya. Nah, tidak ada sunnahnya. Nah, kita yang ada sajalah. Ada berapa tadi? Ada 4. 1 takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku, 3 ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat tegak dari tasyahud awal. Nah, tegak dari tasyahud awal. Itu sunnah-sunnah di dalam sholat, ya. Yang kedua sunnah di dalam sholat. Ya. Adalah wad'ul yadaini yumna ma'a asabi'iha ala ku'il yusra qabidan laha. Jadi meletakkan tangan. Nah, ini sunnah juga nih. Meletakkan tangan yumna ma'a asabi'. Meletakkan tangan kanan beserta jari jemarinya di atas apa? Ya. Pergelangan tangan. Ku'il yusra. Allahu Akbar. Jangan dibalik, ya. Turunkan tangan kiri dulu. Nah. Ya. Jadi di pergelangan tangan pas. Nah. Nah, kalau saya lihat nih macam-macam pula megangnya nih. Nah, ya. Megang ini 2 jari ini langsung sama lurus dengan tulang ini, ya. Nah, ibu jarinya menekan ke bawah, jadi 2 jari melingkar ke bawah, jari tengah dengan jari telunjuk sama lurus dengan tulang tangan, ibu jari nekan ke bawah. Tempatnya di mana? Tempatnya, nah ini, ya, tempat meletakkan tangan itu di dalam Bulughul Maram ada hadis meletakkan tangan, posisi tangan kita pada saat sadakep. Nah, wa an Wa'il ibn Hujrin, dari Wa'il
Ibnu Hujrin radhiyallahu anhu dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku sembahyang bersama Nabi. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nabi itu meletakkan tangannya yumna ala yadihil yusra. Jadi tangan kanan itu di atas tangan kiri. Tangan kiri baru di atasnya tangan kanan. Di mana posisinya? Di bawah pusat, di perut, dada. Nah, disebutnya di bawah dada. Ala sadri. Ya. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Ya. Itu. Ya. Jadi ini menurut mazhab Syafi'i. Ya memang kalau kita lihat urutan-urutan dari mazhab itu berbeda. Misalnya mazhab Maliki, Allahu Akbar. Nah, dia tidak ke sini, dia lurus saja, lurus saja, lepas tangannya. Ya, nah. Kemudian ada lagi yang di bawah pusar. Nah, ini nih mazhab Hanafi ya. Allahu Akbar, jauh di bawah pusat. Nah, itu. Ya. Jauh di bawah pusat ini. Nah. Ada lagi yang disebutkan oleh Nasaruddin Albani. Ya, dia menurut teks daripada hadis ini, ya ini ala sodri gitu. Ya, di atas dada. Ini dada kita, di atas. Ya kan? Ini kelompok-kelompok Salafi Wahabi, dia menerjemahkannya seperti itu. Ala sodri itu ya, di atas dada. Ini dada, di atas. Nah, karena tekstual hadis. Jadi mulai dari atas 1, 2, tengah-tengah, 3, 4. Ada lagi Syafi'i itu ada 2. Syafi'i itu ada 2, yang tadi di tengah-tengah. Nah, yang keduanya bagi mazhab Syafi'i agak ke kiri. Ya kan? Kenapa? Katanya menutupi jantung. Gitu, jantung. Ya. Sebagaimana megang ini tadi, kalau saya melihat guru sekumpul almarhum ya, guru sekumpul, saya lihat di YouTube-nya, dia memegang ini nih, tangannya ini 2 di bawah sini, 2 di sini, 1 ibu jari di sini pegangnya. Gitu. Kemudian ditekan, tekan ke jantung itu.